Apa jadinya kalau tren viral kabur aja dulu ternyata hanya membuatmu lari dari diri sendiri? Inilah kisah Randi, pemuda yang yakin hidup di luar negeri akan lebih mudah, sampai realita menamparnya. Randi hanyalah salah satu dari ribuan anak muda Indonesia yang skeptis dengan negeri sendiri. Ia memilih ikut tren kabur aja dulu, pindah ke Belanda dengan keyakinan hidup akan lebih enak. Awalnya semua terasa indah, foto-foto, kota rapi, pamer di media sosial. Tapi pelan-pelan, realita menampar keras. Hingga akhirnya, ia sadar, bukan negeri yang kurang memberi kesempatan, tapi dirinya yang terlalu malas untuk berjuang. Warung kopi kecil di pinggir jalan, sore itu penuh asap rokok dan suara televisi yang menayangkan berita politik. Di pojok ruangan, Randi, 25 tahun, duduk dengan kaki selonjoran. Kaos oblongnya kusut, wajahnya penuh rasa bosan. Di hadapannya, gelas kopi hitam tinggal separuh. "Di sini tuh nggak ada masa depan, bro," gumam Randi sambil menggulir ponselnya. Ia membaca sebuah thread viral di Twitter, #KaburAjaDulu. Isinya foto-foto anak muda Indonesia yang sudah berhasil pergi ke luar negeri. Sebagian kuliah, sebagian kerja. Captionnya penuh sindiran. Daripada susah payah di negeri sendiri, mending kabur dulu. Temannya, Yoga, yang duduk di seberang, menatap dengan tatapan skeptis. Tapi kerja di luar negeri juga nggak gampang, Di. Harus siap mental. Belum lagi bahasa, budaya. Randi memotong cepat. Nada suaranya sinis. "Ah, itu mah alasan orang yang minder. Kalau di sini kerja apa? Jadi satpam gaji 2 juta. Jadi admin digaji pas-pasan. Hidup numpang ortu selamanya. Enggak lah, kabur aja dulu. Negara lain lebih maju, rakyatnya digaji pemerintah. Hidup jelas lebih enak." Orang-orang di meja sebelah ikut melirik. Ada yang senyum tipis, ada juga yang menggeleng pelan. Randi tak peduli. Ia merasa seperti orang paling realistis di antara teman-temannya. Padahal semua kata-katanya hanya kumpulan keluhan yang diulang-ulang. Yoga mencoba menasihati lagi. Suaranya lirih tapi tegas. "Kalau semua orang mikir kayak kamu, siapa yang bangun negeri ini?" Randi tertawa pendek, mengibaskan tangan. "Lah, emang negeri ini pernah mikirin kita? Sudahlah, aku udah bulat tekad. Kabur aja dulu, biar dunia yang ngajarin." Di layar ponselnya, ia berhenti pada foto seorang selebgram yang baru tiba di Amsterdam. Senyumnya sumringah. Captionnya berbunyi, "Akhirnya, bebas dari drama tanah air." Randi menatap lama-lama, lalu bergumam pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Ya, aku juga bakal kayak gitu sebentar lagi." Sore itu, suara televisi tenggelam oleh rasa percaya diri Randi yang meletup-letup. Ia tak tahu, keyakinan yang ia pegang erat justru akan menyeretnya ke pelajaran paling pahit dalam hidup. Beberapa minggu setelah obrolan di warung kopi, kamar kos Randi tampak seperti gudang kecil. Tas ransel besar tergeletak di atas kasur, penuh dengan baju, jaket, dan sepatu yang ia anggap wajib untuk orang Eropa. Di meja ada beberapa lembar kertas, tiket pesawat, paspor, dan visa kerja sementara. Randi menatap dokumen-dokumen itu dengan senyum puas. Akhirnya keluar juga dari negeri sialan ini. Gumamnya penuh kemenangan. Ibunya masuk pelan membawa segelas teh. "Dek, kamu yakin? Kerja di sana nanti berat loh. Ibu dengar teman tetangga kita itu cuma dapat kerjaan cuci piring." Suara sang ibu terdengar cemas. Matanya berkaca-kaca. Randi hanya tertawa, meraih gelas itu tanpa benar-benar ingin minum. "Bu, justru itu awalnya. Dari cuci piring bisa naik level. Lagian, di sana gaji tukang cuci piring aja udah lebih gede daripada gaji sarjana di sini. Percaya sama aku, semua akan lebih baik." Ibunya menghela napas panjang. Ia ingin menahan, tapi tahu anaknya sudah keras kepala. Bandara Soekarno-Hatta, malam keberangkatan. Suasana penuh hiruk-pikuk. Randi berfoto di depan papan keberangkatan internasional, lalu buru-buru mengunggah ke Instagram dengan caption, "Goodbye Indonesia, negara yang cuma bisa kasih wacana.
Kabur aja dulu guys, 7. Puluhan komentar masuk, ada yang iri, ada yang kagum, ada juga yang sinis. Randi menikmati semuanya. Ia merasa hidupnya sebentar lagi akan berubah total. Di pesawat, ia memandang keluar jendela. Lampu-lampu Jakarta perlahan mengecil dan tenggelam dalam gelap malam. Randi tersenyum puas. Selamat tinggal, aku nggak akan kangen. Kedatangan di Belanda. Keesokan harinya, udara dingin menyambutnya di Bandara Schiphol, Amsterdam. Randi kaku menggigil, tapi wajahnya berbinar. Gedung-gedung kaca, kereta cepat, orang-orang berjaket tebal, semua terlihat seperti dunia impian. Ia mengirim pesan singkat ke grup teman warung kopi. Bro, Eropa tuh beneran kayak di film. Rapih, bersih, keren abis. Gak salah gue kabur. Mantep. Di dalam hati, Randi benar-benar percaya ini adalah awal dari hidup barunya. Apa yang ia tidak tahu, bulan madu ini akan berumur sangat singkat. 2 minggu pertama, Randi masih terbuai. Ia sibuk keliling kota, foto di kanal Amsterdam, selfie di depan kincir angin, dan mengunggah semuanya ke Instagram. Hidup di Eropa emang kelas banget, tulisnya. Namun, saldo rekening mulai tipis. Biaya hostel, makanan cepat saji, dan transportasi kereta membuat uangnya ludes lebih cepat dari dugaan. Hari itu, Randi duduk di sebuah kafe internet mencari pekerjaan. Ia membayangkan akan dapat posisi keren seperti office assistant atau junior staff, tapi iklan lowongan yang muncul justru dishwasher atau cuci piring, warehouse loader atau angkut barang di gudang, dan cleaner atau pembersih kantor malam. Randi menghela napas. Masa gue kuliah S1 akhirnya begini juga, gumamnya. Tapi dompet yang menipis memaksa. Ia mendaftar ke sebuah restoran Asia yang butuh tenaga cuci piring. Hari pertama kerja. Dapur restoran itu panas, ramai, dan penuh teriakan. Panci besar berdentang, aroma bumbu menguar, suara pesanan bersahut-sahutan. Manajer, seorang pria Belanda berkumis tipis menepuk bahu Randi. Kerjamu cuma satu, cuci semua piring secepat mungkin. Kalau lambat, keluar. Bahasa Inggrisnya cepat dan tegas, tanpa basa-basi. Randi mengangguk kikuk. Tumpukan piring kotor setinggi gunung menantinya. Saat tangannya tenggelam dalam air sabun, ia bergumam pelan, "Ya Allah, ternyata benar kata ibu." Tagihan dan pajak. Seminggu berlalu. Gaji pertama masuk. Randi sempat senyum lebar, tapi langsung kecut melihat slip gajinya. Dari 1.500 euro yang ia kira akan utuh, hampir setengahnya hilang dipotong pajak. Loh, kok segini doang sisanya? Katanya di Eropa rakyat digaji pemerintah. Ia menggerutu sendirian di kamar sewaan yang sempit, dingin, dan berbau lembab. Belum lagi tagihan listrik, air, dan sewa kamar yang hampir setengah dari gajinya. Sisanya hanya cukup untuk makan sederhana. Tidak ada gaya hidup mewah seperti yang ia bayangkan. Malam itu, Randi duduk termenung di ranjang lipatnya. Foto-foto glamor di Instagram masih menipu banyak teman di Indonesia, tapi realita di hadapannya jelas. Hidup di luar negeri bukan tentang jalan-jalan indah, melainkan tentang kerja fisik tanpa henti. Dan itu baru awal. Pagi itu, udara Amsterdam menusuk tulang. Randi berlari kecil menuju restoran tempat ia bekerja. Matanya masih berat karena tidur hanya 4 jam. Semalam ia begadang main ponsel, menonton video untuk menghibur diri. Begitu masuk dapur, manajernya langsung menatap tajam. "You're late, 5 minutes, don't do it again." Nada suaranya dingin, tanpa kompromi. Randi mencoba menyembunyi gugatan hati. "Sorry, train delay," katanya. Namun, manajer hanya mengangkat alis. "Excuse doesn't wash dishes." Randi terdiam. Di Indonesia, alasan kecil seperti itu mungkin ditertawakan atau dianggap wajar. Di sini, tidak ada toleransi, hanya hasil kerja yang berbicara. Rekan kerja yang berbeda sikap. Di sudut dapur,
Seorang pria Bangladesh tengah baya sedang menyikat panci besar. Ia bekerja cepat tanpa mengeluh. Seorang perempuan Filipina juga cekatan, bahkan sempat bercanda kecil sambil terus bergerak. Sementara Randi sibuk mengelap keringat dan merutuk dalam hati. Kerja kayak robot begini tiap hari. Gila, gue kira hidup di Eropa lebih manusiawi. Namun, di mata rekan-rekannya, justru Randilah yang terlihat lemah. Beberapa kali ia ditegur karena piring masih berminyak atau karena bergerak lambat. Label The Lazy One mulai menempel diam-diam. Disiplin dan kerasnya hidup. Malam harinya, setelah 12 jam shift, Randi pulang dengan tangan kapalan. Di jalan, ia melihat sekelompok anak muda Belanda keluar dari kampus dengan sepeda. Mereka tertawa, membawa buku, dan tampak bebas. Astaga, ternyata hidup orang sini nggak semanis Instagram gue, gumamnya. Randi mulai sadar, di sini semua orang bekerja keras. Bahkan mahasiswa yang ia kira hidup santai pun sambil kuliah tetap kerja paruh waktu. Tidak ada yang bisa kabur dari tanggung jawab kecuali dirinya yang mencoba dan gagal. Benturan mental. Beberapa hari kemudian, manajer menegur keras di depan semua orang. Randi, you need to be faster. If you don't improve, you will be out. Wajah Randi memerah. Ia ingin membela diri, tapi tahu tak ada gunanya. Di negeri ini, keluhan tak berarti apa-apa. Yang ada hanya satu, kerja, kerja, kerja. Malam itu, ia kembali ke kamar sewaan dengan tubuh remuk. Di layar ponselnya, notifikasi dari teman-teman di Indonesia muncul. Keren banget loh di Belanda. Gimana rasanya? Randi menatap lama pesan itu. Bibirnya bergetar, antara ingin jujur atau terus berpura-pura. Akhirnya, ia balas singkat. Mantap bro, hidup di sini top. Sambil mematikan layar, ia berbisik lerih. Top apaan? Topeng iya. Musim dingin mulai menggigit. Salju tipis menutupi jalan-jalan Amsterdam. Dan napas Randi berubah jadi uap putih tiap kali ia keluar dari kamar kosnya. Di kamar sempit ukuran 3 kali 3 meter, heater tua berdengung pelan. Randi duduk bersila di lantai, menatap slip gajinya yang baru saja ia buka. Angkanya sama saja. Gaji kasar lumayan, tapi potongan pajak dan biaya hidup membuat sisanya tidak seberapa. Ia menghitung cepat di kertas. Hanya cukup untuk bayar sewa dan makan sederhana. Katanya rakyat digaji pemerintah. Kok malah gue yang seakan kerja buat pemerintah? Media sosial sebagai topeng. Notifikasi ponsel berbunyi. Teman-temannya di Indonesia berkomentar di postingan Instagramnya. Foto dirinya di depan kanal Amsterdam dengan jaket tebal. Gokil bro, hidup lo udah level Eropa banget. Kapan ajak-ajak ke sana? Pasti enak ya kerja di Belanda. Randi menatap komentar-komentar itu lama. Ada keinginan untuk jujur, menulis bahwa ia sebenarnya kelelahan, sendirian, dan hampir tidak punya tabungan. Tapi ia takut ditertawakan. Jadi ia tetap balas dengan emoji api dan senyum palsu. Rasa rendah diri. Di restoran, ia makin sering ditegur. Too slow, Randi. Keep up. Suara manajer membuatnya menunduk. Rekan-rekannya, yang sama-sama imigran, terlihat jauh lebih tangguh. Ada yang pulang kerja masih sempat kuliah malam, ada pula yang kirim uang ke keluarga di kampung. Randi mulai merasa kecil. Kenapa mereka kuat, sementara gue mengeluh terus, pikirnya. Malam itu ia termenung di jendela, menatap salju turun pelan. Bayangan masa lalunya di Indonesia muncul. Waktu itu ia punya kesempatan ikut kursus, melamar kerja di kantor kecil, bahkan ada tawaran usaha bersama teman. Semua ia tolak dengan alasan, nggak ada masa depan. Kini, di negeri orang, ia hanya cuci piring. Ironi yang menusuk. Kejatuhan mental. Randi teringat perkataan Yoga di warung kopi. Kalau semua kabur, siapa yang bangun negeri ini? Waktu itu ia menertawakan. Sekarang justru kalimat itu menekan dadanya. Malam makin larut, ia menulis catatan di buku kecil. Bukan karena nggak ada kesempatan. Karena gue aja yang malas nyari. Malas belajar, malas bertahan. Tinta di kertas sedikit buram karena terkena air matanya. Suatu malam, setelah shift panjang, Randi pulang dengan langkah gontai. Tangannya perih karena air sabun,
punggungnya terasa patah. Di halte bus, ia duduk bersisian dengan seorang pria tua berwajah Asia. Kulitnya keriput, rambutnya sebagian memutih, tapi matanya jernih penuh ketenangan. Pria itu membuka percakapan dengan logat asing. "Baru kerja di sini ya?" Randi mengangguk lumah. "Iya om, baru 3 bulan. Rasanya berat banget. Saya kira kerja di luar negeri lebih gampang." Pria itu tersenyum samar. "Saya sudah 30 tahun di sini. Dari muda sampai tua, kerja tetap kerja. Nggak ada negara di dunia ini yang bikin hidup jadi ringan kalau kamu sendiri malas. Bedanya cuma di sini semua jelas. Kalau kerja keras dapat hasil. Kalau malas ya tenggelam." Randi terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi seperti palu yang menghantam kepalanya. Percakapan yang membuka mata. Pria itu melanjutkan, "Banyak anak muda dari negara kita yang datang dengan mimpi. Ada yang berhasil, ada yang hancur. Bedanya cuma satu, mau kerja keras atau tidak. Negara cuma memberi panggung, tapi kita sendiri yang harus main." Randi menunduk. Ingatannya melayang pada warung kopi di kampung, hari-hari ketika ia cuma mengeluh, meremehkan teman yang masih bertahan di Indonesia, dan yakin kabur aja dulu adalah solusi. Kini, ia sadar, bukan kesempatan yang hilang, tapi dirinya yang dulu tidak mau berjuang. Kesadaran dalam keheningan. Bus datang. Pria tua itu berdiri, menepuk bahu Randi. "Kalau mau bertahan, jangan kabur lagi. Hadapi." Ia naik bus dan menghilang dalam gelap malam. Randi duduk sendirian, menatap refleksi wajahnya di kaca halte. Wajah lelah, mata sayu, tapi di balik itu ada secercah tekad yang baru tumbuh. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Belanda, ia tidak merasa ingin lari. Ia justru merasa harus berhenti kabur, baik dari negeri sendiri maupun dari dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, wajah Randi mulai berbeda. Bukan lagi pemuda pongah yang sibuk pamer di Instagram, melainkan seorang pekerja keras dengan tangan kasar dan mata lebih tenang. Ia masih jadi pencuci piring, tapi kini gerakannya lebih cepat, lebih rapi. Rekan-rekannya yang dulu memandang rendah, kini mulai mengangguk hormat. Suatu malam setelah shift usai, ia pulang ke kamar kos. Di meja kecil, ia membuka laptop dan menulis panjang di media sosial. Bukan status pamer, bukan foto dengan filter keren, melainkan sebuah pengakuan satir. "Dulu gue pikir masalah hidup gue dalam negara. Ternyata masalah sebenarnya kursi warung kopi yang terlalu nyaman buat malas-malasan. Di luar negeri, nggak ada yang peduli kamu anak siapa, lulusan mana, atau seberapa jago nyinyir. Yang dihitung cuma satu, kerja. Jadi buat yang mau kabur aja dulu, pastikan dulu kamu nggak kabur dari diri sendiri." Postingan itu berbeda dari gaya lamanya. Banyak teman yang kaget, ada yang nyinyir, ada pula yang diam-diam merasa tertampar. Refleksi di tengah malam. Randi mematikan laptop, lalu menatap jendela. Salju tipis turun pelan, menutupi atap rumah-rumah bata. Dalam keheningan itu, ia tersenyum tipis. Ironisnya, pelarian yang ia kira solusi justru mengajarinya hal paling penting. Tempat kabur bukanlah jawaban, tapi keberanian menghadapi diri sendiri. Ia sadar mungkin suatu saat akan kembali ke Indonesia, bukan lagi dengan mental pengeluh, tapi dengan kepala tegak dan pengalaman pahit yang justru menyelamatkan. Randi meneguk teh hangat, lalu berbisik lirih, seolah mengolok dirinya sendiri. Ndik, kabur aja dulu, ujung-ujungnya malah ketemu kerjaan yang dulu kamu hindari." Ia tertawa kecil, tawa getir, tapi juga tawa yang lahir dari kesadaran. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia datang, Randi benar-benar bisa tidur nyenyak.